Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Kembali lagi di channel Kula NU, kajian dan ulasan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama Desa Selarang Kidul, Kecamatan Lebak Jiu, Kabupaten Tegal. Yakni pada sesi tanya jawab terkait puasa di bulan suci Ramadan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama pada kesempatan kali ini tentang pekerja berat ini boleh atau tidak membatalkan puasa. Sedangkan di sisi lain ya mereka memang harus banting tulang, tidak mengenal lelah demi menutupi semua kebutuhan anak dan istrinya. Lebih-lebih mau mendekati Hari Raya Idul Fitri, bagaimana supaya sandang, pangan, itu semuanya tercukupi. Apakah pekerja berat semacam itu, seperti contoh kuli bangunan, penuai padi, dan sesamanya ini boleh membatalkan puasa? Dalam artian boleh di sini ya tetap kodok atau wajib kodok, namun dari sisi dosa dan tidaknya itu boleh atau tidak. Baik, sebagaimana dalam kitab Bushrul Karim, di sana dikatakan wa yalzamu ahlul amal al musyikki fi Ramadan kal hasadina wa nahwihim tabyitun niyyah thumma in lahiqahu minhum masyaqqah syadidah aftara wa illa fala. Dalam hal ini wala farqa bainal ajir wal ghani wa ghairi awil mutabarri wa in wajada ghairuhu wa ta'ata lahum al amal lailan. Di dalam kitab Bushrul Karim di sana dikatakan bahwa wajib bagi orang yang bekerja keras di bulan Ramadan, contohnya adalah penuai padi dan pekerjaan-pekerjaan yang level kesulitannya itu sama dengan penuai padi. Yang pertama adalah wajib untuk tabyitun niyah, menginapkan atau memalamkan niat. Apabila di siang harinya inlahiqahu minhum masyaqqatun syadidatun, apabila di siang harinya ia bertemu pada sebuah kondisi yang sangat-sangat berat, yang sangat-sangat sulit, maka ya aftar, boleh untuk membatalkan puasanya. Wa illa fala, namun jika dirasa masih mampu untuk melaksanakannya, maka ya tidak boleh untuk membatalkan puasa. Artinya kekuatan orang itu masing-masing tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Jadi ketika ada kuli bangunan atau pekerja-pekerja berat yang level keberatannya itu sama, maka ya senada dengan hukum ini, artinya boleh untuk membatalkan yang kemudian nanti dikodok pada waktu di mana ia sedang dalam keadaan tidak melakukan pekerjaan. Dalam hal ini tidak ada bedanya baik itu orang kaya ataupun orang miskin ataupun khidmah mutabarrik. Wa in wajada ghairuhu wa ta'ata lahum al-amal lailan. Namun ketika bisa dilakukan untuk malam hari, bisa dilakukan pada waktu malam hari ya, maka hendaknya untuk diganti waktunya yaitu pada malam hari. Demikian dari jawaban pertanyaan yang pertama tentang pekerjaan berat. Ini kesimpulannya adalah boleh apabila dengan puasa justru akan mengalami kepayahan atau justru mengalami masyaqqah syadidah. Kemudian selanjutnya adalah terkait masalah jumlah bilangan kodok puasa yang tidak bisa dihitung. Dalam artian ia sudah mulai taubat, karena memang pintu taubat itu malam yuwarhir, selama nyawa itu masih ada di kerongkongan ya pintu taubat masih terbuka lebar-lebar. Selama nyawa masih di kandung badan dan bersungguh-sungguh
insya Allah akan terampuni. Namun bertaubat tidak cukup hanya dengan penyesalan. Jadi di samping itu seseorang itu harus mengqadai semua kewajiban yang telah ditinggalkan, baik itu sholat, zakat, maupun puasa. Ini nanti harus diqadai setelah ia berkonsekuensi untuk kembali atau taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahannya, ketika tidak tahu berapa hari yang harus diqadai, ini bagaimana, atau berapa hari puasa yang harus diqadai? Bila seseorang lupa jumlah puasa yang ditinggalkannya, maka sebagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 di sana dikatakan, fa in syakka fi adadi ma fatahu minha husiba mim muddati bulughihi wa turikal qadru alladhi yustayqanu annahu adahu wa yaqdi al-baqi wa lahu ayyakhudha fihi bil ghalibi dhanni wa yasilu ilaihi ala sabili tahri wal ijtihad. Wa amma shaum fa in kana qad tarakahu fi safarin lam yakdihi au aftara amdan au nasiyan niyah bil laili wa lam yakdi fa yata'arrafu majmu'u dzalik bit tahri wal ijtihad wa yashtaghilu bi qada'i. Bahwa ketika seseorang itu ragu di dalam jumlah bilangan puasa yang harus diqadai, maka yang dihitung adalah husiba mim muddati bulughihi. Dihitung mulai dari awal ia meninggalkan itu pada saat umur berapa, atau di awal-awal balik, masa-masa kenakalan SMP SMA itu kita tidak pernah berpuasa contohnya. Maka hitungannya adalah dimulai dari itu, dimulai dari balik, dimulai dari ia kapan meninggalkan puasa tersebut sampai yakin semuanya sudah dikerjakan. Sampai yakin semuanya sudah dikerjakan. Begitu juga dengan sholat. Kapan kita itu mulai taubat? Kapan kita itu mulai meninggalkan sholat? Semisal pada saat umur 17 tahun lagi nakal-nakalnya sampai 20 tahun ia bertaubat, maka yang harus kita qadai sholatnya ya 3 tahun itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah setiap hari, setiap kita melakukan sholat adha atau sholat yang setiap harinya harus kita lakukan, sholat duhur yang tadinya 4 rakaat ditambahi dengan qadanya 4 rakaat. Terus sampai seperti itu sampai 3 tahun, sehingga sholatnya akan tertutupi dengan mengqadai sholat tersebut. Begitu juga dengan puasa. Ketika kita masa kenakalannya adalah 3 tahun, maka puasa yang harus kita tutupi adalah 3 bulan atau 90 hari. Sehingga dengan demikian yakin semua kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan ini sudah diqadai dengan harapan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sama halnya ketika kita bermasalah atau memiliki kesalahan terhadap sesama manusia. Ketika ingin bertaubat, maka tambahan rukun taubat yang satu adalah meminta halalnya, meminta ridhonya terhadap orang yang kita sakiti, terhadap orang yang kita zalimi. Setelah itu tinggal kita berkomitmen untuk tidak melakukannya kembali, kemudian istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam yughir, selama nyawa masih dikandung badan, dan bersungguh-sungguh insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari pertanyaan yang sudah masuk. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.